Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nih, wabarakatuh. saya sudah kedatangan tamu jauh yang baru pulang kampung, baru balik ke Baru Indo. pulang kampung. Kembali ke Belum tanah pulang kampung ya? air. Belum. Ditahan dulu. Tahan dulu, ke kampus menyelesaikan tanggungan dulu. Benar sekali, benar. Jadi gimana Mbak? Kemarin dari mana posisinya? Habis jalan-jalan kemana? Kemana ya? Ke Dreamland lama sekali nih kayaknya. Ke tanah Eropa, salah satunya di Polandia sih. Nah, Polandia. berapa lama? Mungkin lebih kurang 4 bulan ya. Pokoknya dari akhir Februari sampai kemarin Juni. Akhir Juni. Hari Juni ya, sekitar 4 bulanan, keliling-keliling, jalan-jalan, kayak gitu juga. Kuliah juga ya. Kuliah Jadi, juga sekalian. sekalian. Gimana ya? Jalan-jalan yang berbalut kuliah. Sekalian. Ya, kuliahnya modus doang ya. Iya, kuliahnya mau Jadi dong. Benar. jalan-jalan. Benar sekali. Jadi gimana Mbak itu kok bisa sampai kalau anak ini kan pasca ya di sini kan posisinya. Kalau untuk anak-anak S1 kan sebenarnya memang peluang sih sangat banyak. Cuman nyarinya yang agak sulit deh. Iya, betul. Terutama di kampus-kampus kita. Kampus Di kampus kita. kita berdua, kampus lu dan kampusku kan. Iya, betul. Iya, walaupun saya selalu dikira alumni kampusmu juga gitu. Betul. Bisa dijelasin nggak Mbak dulu kok bisa sampai ini bisa melangkah jauh lah sampai 4 bulan. Oke. Ya, mungkin sambil cerita juga ya dibanding orang sebelah saya. Apalah. Saya sih hanya remah-remah. Dan kebetulan sebenarnya ini pengalaman ke Polandia ini salah satu pengalaman pertama saya juga ya buat mengikuti program exchange yang jauh gitu. Maksudnya dalam kurun waktu yang panjang, 1 semester, kemudian jauh di beda benua gitu. Karena dulu saat S1 pengalaman atau opportunity yang saya dapat itu kebanyakan ya hanya seputar lomba, kemudian mungkin ada sih kayak exchange gitu, tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin saya juga ya yang kurang mencari atau mendapatkan informasi. Tapi saat S1 itu tuh pengalaman atau opportunity untuk exchange keluar tuh di kampus saya, di kampus saya itu tidak terlalu semudah yang saat ini ya, mungkin ya itu sudah beberapa tahun yang lalu juga. Ya mungkin ya kita berharapnya itu berubah lebih baik ya. Benar. Ini kasus beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu ya, di garis bawahi. Jadi by case-nya ini kita disclaimer dari awal, ini kasusnya pengalaman kita pribadi beberapa tahun yang lalu. Karena mungkin sekarang sudah lebih baik gitu. Semoga. Nah, jadi singkat cerita, ketika saya S2, ternyata informasi tentang exchange ini banyak nih, terutama di kampus saya yang sekarang kayak gitu. Gimana Mbak kampusnya sekarang? Di IPB University. Oke. Jadi di sini difasilitasi lah ya, ada salah satu bahasanya office namanya ICO, International Collaboration Office, yang memfasilitasi info-info seputar exchange, kemudian pertukaran pelajar, acara-acara internasional gitu. Jadi kita bisa mengakses informasi itu dengan lebih mudah. Nah, jadi dari situ awalnya taunya Mas. Ya udah saya iseng aja tuh daftar ya. Iseng daftar langsung lolos, luar biasa sekali. Mencoba lah lebih tepatnya ya. Bukan iseng juga ya mungkin, karena banyak persiapan juga seperti TOEFL, berkas-berkas. Ya saya coba mengikuti persyaratannya. Ya alhamdulillahnya rezekinya keterima seperti itu. Begitu. Oke. Nah, jadi setelah kalau mungkin nih Mbak ya, kalau tadi kan udah disampaikan nih, kalau misalnya nyari info gitu silakan hubungi misalnya International Office di tiap-tiap kampus ya. Iya, betul. Dan tentu betul. balik lagi pengalaman kita ketika S1 dan S2 mungkin berbeda, dan pengalaman kita beberapa tahun yang lalu ya. dengan studi kasus yang sekarang itu tentunya berbeda ya. Benar. Insya Allah jauh. Kalau untuk ini Mbak, yang perlu dipersiapkan nih misalnya, ya memang kan oke, kita sudah tahu nih di sana ada infonya. Ya kalau nggak dapat Iya, ya benar. Misalnya kalau dapat karena ada infonya itu, kalau boleh tahu nih preparasinya kemarinnya sebelum berangkat apa aja? Jadi mungkin setiap exchange program atau international program itu beda-beda ya. Jadi yang pasti sih ketika dapat informasi ada program internasional, entah itu exchange atau conference atau apapun,
pastikan membaca dulu apa aja Ya. persyaratannya, apa aja ketentuannya, termasuk apakah sesuai dengan bidang kita gitu ya. Karena banyak juga nih yang program-program internasional tapi sebenarnya spesifik untuk bidang-bidang tertentu saja. Ya. Kayak gitu. Jadi Ya di molekuler sama genetika itu banyak banget sebenarnya. Cuman ya hidup dalam goa. benar. Berasa pindah lab aja. Pindah lab aja. Makanya kemarin juga saya juga nemu ya. Jadi sebenarnya udah kepengen banget ikut exchange tuh dari pertama kali masuk kan. Pertama kali Masuk S2 apa S1 nih? S2, enggak. Dari pertama kali dulu saya SMA sebenarnya. SMA. Tapi ya qadarullah ya, baru kesampaiannya saat S2 gitu. Terutama dengan setelah tahu bahwa akses untuk atau opportunity untuk mengikuti program itu lebih terbuka ketika S2. Makanya dari awal masuk S2 saya udah ancang-ancang nih. Lihat-lihat informasinya ada program apa aja sih kayak gitu. Terus mungkin tanya-tanya ke teman yang sudah berpengalaman dan lain-lainnya. Nah, banyak juga tuh case-nya saya nemu program-program yang wah kayaknya menarik nih gitu atau wah saya pengen nih ikutan gitu. Tapi ternyata nggak sesuai topiknya dengan bidang saya. Jadi carilah bidang yang memang sesuai gitu. Kemudian persiapan selanjutnya ya pastinya kalau untuk ke luar negeri biasanya ada persyaratan sertifikat bahasa Inggris. Nah kebetulan kemarin minimal biasanya 500 atau 550 minimal. Iya. Dan kadang-kadang ada juga nih yang kayak mungkin terlalu overthinking gitu ya. Jadi kayak mikirnya, wah aku harus IELTS nih, atau wah aku harus punya TOEFL IBT gitu ya. Aduh. Yang which is it's cost too much. Iya, it will cost too much kayak gitu. Jadi waktu itu aku prepare-nya memang kebetulan kan habis memperbaharui sertifikat ya. Waktu itu sertifikat TOEFL-nya masih baru ya. Iya, baru nih. Jadi case-nya waktu itu memang aku udah habis expired gitu yang sebelumnya aku perbaharui deh gitu. Karena kan hampir di beberapa case kayak pendaftaran beasiswa atau pendaftaran program tuh pasti menyaratkan itu kan. Ya, jadi itu basic sekali sih. Iya, itu basic banget kan. Jadi dan kalau TOEFL yang ITP itu kan masih lebih terjangkau ya daripada IBT atau IELTS. Makanya sekitar 350 enggak sih? 500 sekarang. 500 ya. Oke, udah naik ya. Sekitar 550 ya, teman-teman. Gitu. Terus jadi ya waktu itu aku memperbaharui dan waktu itu sebenarnya untuk keperluan lain tapi kan sertifikatnya bisa dipakai untuk untuk 2 tahun ke depan ya. 2 tahun mau di entry kemana aja bisa tuh. Makanya karena saya udah punya itu ketika dan ini juga jadi biasanya informasinya itu sangat mendadak, bukan mendadak sih ya, dalam artian ya, kita dikasih waktu 2 minggu biasanya dari ngepost dari di post hanya ada 1 sampai 2 minggu sampai deadline-nya. Oke, siap. Dengan persyaratan yang banyak ya. Kalau misalkan ketika kita tahu ada persyaratan TOEFL terus kita belum ada TOEFL ya wassalam gitu ya. Maksudnya bukan wassalam, bisa sih dikejar tapi ada waktu yang harus di-cut gitu kan. Harus gercep lah kasarannya gitu. Tapi ketika kita udah punya itu setidaknya udah lebih memudahkan. Berarti salah satu basic nih yang perlu disiapin sertifikat TOEFL, ITP ya ITP minimal. cukup gitu biasanya. Tapi tergantung ya, ada juga program-program yang mungkin mensyaratkan IELTS atau IBT. Nah, jadi itu ya pentingnya kalau mau exchange sertifikat TOEFL dulu nih. Benar. Lu ikut tes aja dulu, dipakainya kapan wallahu alam ya. Iya benar. Tes aja dulu. Udah selesai itu, kemudian lihat syarat lainnya gitu. Biasanya ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, kemudian ada informasi-informasi yang harus dicari sendiri gitu. Kemudian juga ada kayak motivation letter dan lain-lain gitu kan. Nah mungkin yang lainnya seperti motivation letter, kemudian berkas-berkas, dokumen-dokumen itu bisa dicari sumbernya ya bisa dicari sendiri lah gitu ya. Tapi mungkin salah satu yang juga penting menurut aku tuh paspor. Jadi kebetulan saat kemarin juga case-nya pakai visa nggak? Iya pakai visa juga, tapi visanya itu Visa setelah EU kita kan? diterima. Oh
Oh iya. Ya, jadi kita kalau mau ngajuin visa kan Paspor harus doang punya kan? LOE kan. Nah, paspor doang, setelah keterima LOE keluar baru bisa ya. Benar. Nah, case-nya di aku kemarin juga sebenarnya agak dramanya itu di paspor justru. Paspormu udah kadaluarsa. Benar sekali. Jadi dengan tenggat waktu yang itu kan sekarang daftar untuk memperpanjang paspor atau bikin paspor baru tuh kan butuh waktu ya. Betul. Butuh waktu dan sekarang Karena kan sistemnya dulu sehari bisa keluar. benar, dan sekarang kalau mau sehari jadi tuh jutaan gitu harganya. Sejuta apa berapa gitu kalau nggak salah ya. Bisa dicek di kantor imigrasi terdekat. Iya, kalau yang ini sekitar biasanya 5 sampai 7 hari kerja. Iya, cukup lama lah ya, membutuhkan 5 sampai 7 spare hari waktu kerja. yang cukup luang kayak gitu. Tapi kan sebenarnya sayang sih kalau misalkan kita tidak memperpanjang paspor dengan target untuk exchange gitu ya, karena kan paspor 5 tahun ya, kayak gitu. Jadi waktu itu pas banget habis, belum memperpanjang, kemudian akhirnya saya kejar waktu itu memperpanjang paspor. Alhamdulillah terkejar. Oke. Jadi di hari-hari terakhir itu alhamdulillah bisa daftar gitu sih. Menurut aku memang perlu untuk baca dan tahu syarat dan ketentuan dari program yang pengen diikutin. Berarti keperluan dasarnya ini 2 ya sebenarnya, sertifikat TOEFL dan paspor. Betul. Kalau untuk exchange ya. Betul. Ya. Jadi kalau mau investasi paspor itu investasi di harga 350 nggak sih? Iya, sekitar 350 iya, kan ya? 350. Nah, 350 itu masa berlakunya 5 tahun ya. Kalau minimal sudah ada rencana, siapkan aja nggak apa-apa. Benar. Nah, ini setelah drama paspor dan kalau TOEFL-nya kan nggak drama nih, karena udah pernah diambil. Setelah drama paspor selesai nih, terus bagaimana nih kelanjutan proses entry dan lain sebagainya nih? Oh iya, kalau kemarin itu juga agak sulit di bagian, bukan sulit ya, dalam artian harus lebih menggali lebih dalam terkait programnya. Jadi kalau di program aku kemarin itu kan Erasmus Plus Exchange Program. Jadi di Erasmus Plus ini sistemnya adalah kita ikut kuliah di salah satu universitas yang kerjasama dengan universitas kita. Kemudian nanti kita ikut beberapa diwajibkan untuk mengambil minimal 20 ECTS namanya. Kalau di sana, kalau Ya, di kita mungkin SKS lah, ya, tapi di sana pakainya ECTS gitu. Nah, jadi kita minimal ngambil 20 ECTS itu. Nah, jadi kita nyusun kan, jadi kayak KRS-an. Iya. Ya, gitu kan. Kita cari mata kuliah yang ingin kita ambil. Nah, jadi kita cari informasinya itu ada biasanya di-provide dari ICO juga kalau dicantumkan, tapi kadang-kadang nggak dicantumkan nih Mas. Jadi kita harus cari di website univnya, kemudian nanti harus melihat silabusnya di mana, kayak gitu. Itunya sih, dan juga jangan lupa konsultasi sama dosen pembimbing pastinya ya. Ya, karena kalian akan meninggalkan kampus kalian. Benar Selama 1 semester. Jadi ke DPA sama DPU ya. Kalau S2 kan sudah ada tesis nih. Biasanya malah kadang diminta rencana tesis di depan kan. Benar. Jadi sudah pembagian pembimbing nih. Pembimbing tesis. Jadi kalian izinnya ke pembimbing tesis dan pembimbing akademik ya. Jangan salah satu doang. Dua-duanya. Nanti pembimbing akademik nyariin ini anak ini Siva kemana, kok nggak pernah kelihatan di kampus, kok tiba-tiba hilang, apa tiba-tiba ngirim undangan. Waduh, amin. Iya gitu deh Mas, pokoknya. Oke, nah ini berarti berkas itu disiapkan. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, kemarin waktu di sana ambil ECTS, ambil SKS apa aja tuh? Wah, saya ngambil beberapa mata kuliah ya. Teman-teman bebas sih sebenarnya mau ngambil mata kuliah apa, karena memang setahu saya salah satu tujuan Erasmus itu kan untuk menjalin kolaborasi pengalaman gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengeksplorasi lebih banyak gitu, gak cuma dari universitas asal kita, tapi juga di universitas yang kita tuju kayak gitu. Nah, kalau kemarin jadi saya mengambil beberapa mata kuliah yang sejalan dengan penelitian saya sebenarnya, dan juga ya ada faktor curiosity juga ya. Jadi kayak salah satu mata kuliah itu ya sengaja saya ambil karena saya pengen tahu aja gitu. Seperti itu sih. Banyak kemarin ada
climate change. Pokoknya kalau di program Erasmus, setahu saya kita bisa ngambil dari lintas departemen. Makanya kemarin saya ngambil juga dari kayak climate change, kemudian circular economy, sustainable food culture, seperti itu. Dengar-dengar katanya ambil flower arrangement juga. Itu dia. Mata kuliah yang saya tuh sebenarnya iseng aja gitu ya, penasaran. Ada mata kuliah namanya itu indoor flower arrangement. Ini tuh bisa jadi mata kuliah loh ya di universitas ini gitu kan. Saya kan penasaran belajar apa gitu. Terus lihat silabusnya, oh iya isinya ya merangkai bunga gitu. Tapi kenapa dijadiin mata kuliah gitu kan? Makanya saya penasaran, saya ikutin. Oh ternyata memang saya dapat insight baru dari mata kuliah itu bahwa di Poland itu bunga itu sesuatu yang bukan hal yang sangat mudah untuk ditemui di mana saja. Dan sebagian besar orang di Poland itu tuh suka berkebun. Padahal mereka nggak punya lahan. Mungkin ada sih yang punya lahan kayak pekarangan tapi itu gitu beda ya. dengan di Indonesia yang hampir kalau tiap rumah itu sudah rumah ya bukan apartemen. Iya, Terus betul. selalu ada halamannya. Betul. Kalau di sana bahkan kayak yang di apartemen itu tuh mereka punya balkon yang isinya mereka tanamin bunga-bunga. Atau paling nggak di windows, di jendelanya itu pasti ada gitu Pot-potan ya, gitu ya. pot-potan gitu. Jadi dan budaya memberikan bunga itu tuh sesuatu yang lumrah gitu di sana. Jadi mata kuliah ini tuh sebenarnya juga sekaligus bagi saya sih memberikan insight tentang budaya di Poland sendiri gitu. Ya, dan di sana saya banyak belajar ya, maksudnya belajar membuat prakarya, sesuatu yang mungkin gak bakal kita temuin gitu kalau di Di Indonesia ditemuin, Indonesia. di Indonesia ditemuin Mbak, tapi nggak bakal di ranah kampus. Ya, maksudnya itu, maksudnya jadi 2 SKS sama 3 SKS ya saya kemarin dapat. Iya makanya kalau di Indonesia sih mungkin sekedar ya hobi, bahkan Iya. pelatihannya itu workshop ada. lah, workshop itu ada. Cuman kalau di sana itu dipelajari di ranah kuliah nih. Benar, Menarik benar. sekali. Menarik banget. Dan awalnya jadi saya juga kan nggak tahu ya, maksudnya sampai seberapa jauh sih ini dibahas gitu. Jadi di pertemuan-pertemuan awal itu banyak lebih ke arah seninya, dalam artian bagaimana merangkainya gitu. Ada bentuknya sirkular, ada yang linear kayak gitu, ada yang random gitu kan. Kemudian praktek langsung, dikasih pot, dikasih bunga, kemudian kita mencoba merangkai dan lain-lain. Ternyata tidak sampai situ gitu. Setelah itu ada bahasan mengenai post harvest, flower post harvest kayak gitu. Jadi berarti termasuk teknik handlingnya setelah di iya, kayak gimana? benar. Jadi contoh mudah mungkin rose ya, mawar itu kan salah satu bunga yang paling sering kita temui untuk dibeli dan dirangkai gitu. Nah itu ternyata ada malam melati sama kemana? Melati sama apa tuh kenanga? Iya, melati sama kenanga. Jadi ternyata ada handling proses yang harus kita ketahui juga gitu untuk bunga sendiri gitu. Dan bunga kan banyak jenisnya gitu, dan setiap jenis bunga itu ada umurnya gitu kan, ada versatility yang berbeda kayak gitu. Itu sih, jadi wah bunga aja tuh bisa digali segitu dalam gitu, makanya itu memberikan insight baru sih buat aku. Kalau boleh tahu nih Mbak, sistem anunya di sana kan tadi kan sekitar 20 SKS lah ya, biar gampangnya kalau untuk ke audiens lokal. Nah dari 20 SKS itu model pengajarannya gimana? Kalau seperti yang di tempat kita nih di negeri Wakanda, itu kan 20 SKS tuh akan dibagi per inilah, jadi 20 SKS dalam satu tahun itu kita belajar, anggaplah 20 SKS bagi 3, 6 sampai 8 lah. 6 sampai 8 mata kuliah selama 6 bulan itu kita akan pelajari secara simultan bareng. Kalau di sana gimana Pak model sistemnya? Kalau di sana sistemnya itu pokoknya tergantung dosen. Pertama tergantung dosen. Kedua tergantung SKS-nya. Biasanya kalau SKS-nya banyak, itu bisa jadi sepanjang semester itu kita belajar itu terus. Pertemuan mungkin 1 kali atau 2 kali pertemuan selama seminggu dalam kurun waktu sejam atau 2 jam gitu. Nah itu selama 1 semester full bisa. Nah kalau itu kan sistem yang model sama kayak di negeri Wakanda. Iya benar. Tapi ada juga beberapa mata kuliah yang misalkan dia cuma 2 SKS nih. Tapi berarti kan
bobotnya itu tidak terlalu besar ya, tidak sebesar misalkan yang 6 SKS gitu. Nah jadi itu bisa jadi seminggu sekali selama 2 jam, tapi hanya dalam sebulan atau 2 bulan saja. Jadi pertengahan semester selesai nih, udah ujian, udah ada nilai lah, ya, sudah ada nilainya lah ya kasarnya. Jadi udah selesai. Tapi saya juga ada tuh kemarin salah satu mata kuliah yang dia itu punya 5 ECTS. Tapi dosennya ini kan tergantung dosen ya. Jadi dosennya ini tuh baru bisa setelah UTS, setelah pertengahan semester gitu. Dengan load yang cukup besar ini, otomatis kan butuh jam yang lebih besar juga. Tapi case-nya beliau hanya bisa sekitar 1,5 bulan. Jadi ya udah dirapel. Jadi satu pertemuan itu bisa sekitar 4 jam selama 1 bulan, seminggu sekali atau seminggu 2 kali, selesai gitu. Nah, kalau dirapel segitu kayaknya bisa 14 tidur itu. Iya, itu pinter-pinter dosennya lagi ya, pinter-pinter dosennya lagi. Tapi karena kalau deliverynya nggak bagus tuh 5 jam dengerin orang, yakin lah itu tidur. Iya, berasa didongengin di depan. Iya, tapi ya itu balik lagi ya ke tiap individu, ke dosennya juga gitu, bagaimana membawa kelasnya kayak gitu sih. Itu hampir sama dengan yang saya alami ketika saya keluar lah dari negeri Wakanda itu ke tetangga sebelah ya. Tetangga sebelahnya agak jauh nih, kebetulan di negeri Nguyen. Di negeri Nguyen itu saya waktu itu ambil 3 SKS nih, ambil short course lah judulnya, short course. Kalau di sana makanya SKS atau ECTS juga? Tetap SKS atau apa ya namanya? Gue bilangnya SKS sih. Ya, intinya sama aja kan, beda istilah aja kan. Beda loh mas, ECTS, kalau ECTS sama SKS ada konversinya lah. Ada konversinya. Itu kemarin soalnya jadi sempet agak membingungkan juga gitu. Tapi ada sih, silakan dicari informasinya. Iya, itu ya saya menggunakan istilah SKS supaya lebih familiar aja ya, kalian. Kita menggunakan itu seperti itu. Tapi untuk detailnya, informasinya silakan googling sendiri. Iya, benar. Kalau kita yang jelasin nanti makan waktunya untuk kepanjangan. Iya, khawatir salah juga. Khawatir salah karena kita bukan ahlinya juga. Kita bukan konvertornya. Benar. Nah, jadi dengan posisi kalau dikonversi ke sini, saya insya Allah sekitar 3 atau 4 SKS nih. 2 jam kuliah, 2 jam praktikum. Itu selesai dalam waktu 2 minggu. 2 minggu aja, cuman selama 2 minggu itu full kita hanya mempelajari 1 mata kuliah itu aja. Jadi dia sistemnya fokus gitu ya. Fokus sekali, dan itu endingnya saya masih ingat. Kalau suruh ngelakuin, ada alatnya, ada barangnya, saya bisa sampai sekarang. Oh, nice. Karena ingatannya kebagi. Benar. Nah, jadi modelnya di sana itu pagi nih, jam 8 kita kuliah, jam 11 kita selesai, maksimal jam 11, biasanya sebelum jam 11 sudah selesai nih. Jam 11 selesai, udah istirahat, makan dan sebagainya, jam 1 kembali langsung praktek sampai jam 5, bisa lebih. Tapi mereka nggak mau, pokok ketika matahari itu sudah tidak terlihat ujungnya, semua harus diselesaikan. Iya. Ya, jadi mereka ada komitmen, itu suatu hal yang mungkin agak sulit ya di negeri Wakanda ini. Di negeri Nguyen sudah pakai seperti itu, karena negeri Nguyen itu mereka menyadari kapasitas mereka dan mereka berani untuk mengundang ahli-ahlinya secara langsung untuk ngajar di mereka. Jadi saya kan memang mengambil yang kelas, kalau bisa dibilang ini kelas yang benar-benar intensif lah. Outputnya pun teman-teman saya yang waktu di sana yang baru masuk itu sekarang rata-rata sudah di perusahaan-perusahaan multinasional atau bahkan sudah punya usaha sendiri, dan banyak juga yang sudah jadi dosen. Jadi mereka benar-benar digembleng nih. Mereka datangin ahli, mereka berani bayar ahli. Negeri Nguyen tuh bayar ahli sekitar, ya nominal nggak perlu saya sebutin ya, selama 2 bulan dia di sana. 2 bulan itu ngajar di beberapa kampus. Saya kebetulan kemarin di ini nih, di Delta Sungai Mekong lah, kampusnya sama Sungai Mekong dekat. Nah itu 2 minggu kampus itu mendapatkan jatah waktu itu Patrick Sorgelos, Gilbert Van Steven, sama tim pengajarnya itu ada sekitar 3 orang yang memang ahli live food production, jadi produksi pakan alami. Kalau mau dicari literaturnya live food production, publikasi paling atas tuh di Google Scholar pasti Patrick Sorgelos sama Gilbert Van Steven. Dan negeri Nguyen itu berani mendatangkan mereka, yang aku nggak tahu, kalau bayar pasti mahal itu. Mahal sekali. Dan saya ya ditawari short course, ambil aja, kenapa enggak gitu kan. Dengan posisi short course kayak gitu, kita sudah punya pengalaman, sudah punya jam terbang yang lebih, jadi ya sampai sekarang bisa dinikmati. Benar.
Dan itu juga sih di Poland sendiri kemarin, kalau dari saya sendiri menyadari ya bahwa mereka itu sangat bukan strict tapi sangat perhatian akan jam kerja. Iya, ya Jadi sama kayak di situ memang- tadi kan saya bilang jam Iya. sekian udah di-cut. Udah kamu harus pulang. Benar. Kamu harus pulang. Udah, sini ini waktunya makan. Jangan kuliah lagi, udah selesai. Iya, benar. Kalian turun silakan makan. Dan biasanya di sela-sela kuliah itu ada break. Iya. Kalau padahal breaknya kayak cuma 5 menit, 10 menit, tapi mereka break gitu. Ya, silahkan Istirahat dulu. mau Ya, ngapain? kencing-kencing, mau boker-boker itu. Jadi benar-benar kita punya take waktu yang cukup. Benar. Kayak gitu sih kemarin. Menarik. Itu suatu soal yang menurut saya yang ketika ditanyain apa yang membuat di sana itu nyaman, saya jelaskan itu di kampus saya dan malah jadi perkara ya di Wakanda. Ya udahlah. Iya. Padahal saya memberikan sebuah masukan yang harapannya tentu membuat kita ini jauh lebih baik ya daripada ini. Kalau tidak bisa mendatangkan ahlinya, minimal pola pengajaran seperti itu akan membuat kita ini punya 3 ingatan ya, ingatan visual, audio, sama kinestetik itu akan on semua itu, karena lihat, dengerin, langsung dipraktekin, lihat, dengerin, praktekin, gitu aja terus. Benar. Itu salah satu pelajaran berharga di negeri Nguyen yang saya dapatkan. Oke, menarik. Bahkan di kampus pun sempat diminta untuk isi kuliah umum. Isi kuliah umum soal gini, dulu aja didebatin, tiba-tiba disuruh ngisi. Dosen kagak. Iya. Ya, mereka menyadarinya setelah saya sudah keluar ya dari kampus. Terkadang sesuatu itu lebih dirasakan setelah hilang. Nah, itu jangan baper ya. Begitu, jangan gitu ya. Iya, ya itu salah satu contoh nih. Yang menurut kita untuk mahasiswa S1 atau S2 kan kalau ada kesempatan untuk keluar ya, exchange. Indonesia ya Allah sebut merek. Nah, di negeri Wakanda ini sekarang dengan dengan kurikulum belajar merdeka ini memang ada salah satunya kita sudah bisa exchange semester kan untuk mahasiswa undergraduate S1 itu bisa exchange semester ke kampus lain. Silahkan exchange ke kampus yang jauh biar tahu perbedaan culture-nya seperti apa. Iya. Itu saran dari saya sih. Benar. Tapi jangan sampai juga ya itu jadi pengalaman juga ya. Dan harapannya sih dengan perbedaan culture itu bukan berarti kita harus mengikuti culture di sana keseluruhan atau bahkan berubah gitu. Tetap ada value-value yang harus kita punya juga gitu, yang harus kuat ketika kita exchange kayak gitu sih menurut. Ya kalau ngomong ini bahas-bahas soal value kan skillnya kuliah 1 S2 di dua tempat yang berbeda nih, jaraknya jauh kan udah beda nih. Pendekatan culturalnya udah beda. Benar, beda banget. Ada ini nggak nih masukan nih buat anak-anak anak-anak S1 dulu aja, anak-anak graduate dulu aja. Kalau anak pasca ini soalnya kalau bilang orang-orang pasca ya macam kita ini kan udah agak lain ya. Dibilang agak lain, ada yang sambil kerja, ada yang dia memang benar-benar riset oriented, sehingga ya kalau mengambil kesempatan yang diambil Mbak Syifa, kalau untuk orang yang riset oriented itu akan mengganggu. Benar. Itu menyesuaikan lagi ya. Makanya kembali lagi. Untuk anak S1 lah, S1 kan 4 tahun kesempatan. Wah, untuk ini. Benar. Menurut saya sih kesempatan S1 ya untuk bisa S1 selama 4 tahun itu tuh 4 tahun itu panjang ya? Panjang gitu ya. Panjang. Karena saya ngerasa sendiri gitu, ketika ingin belajar, saya meneruskan studi di S2 di Pasca Sarjana, itu tuh pendek banget gitu loh Mas. Kayak cuma 2 tahun tuh tiba-tiba ya Allah udah tesis di depan. Ya pengen Allah deadline. Pengen ngomong ngedip aja udah selesai tuh kayak aduh janganlah gitu ya. Tapi sesingkat itu memang dibandingkan S1 yang masih ada jatah 4 tahun gitu ya. 4 tahun tuh banyak sekali yang bisa dieksplor. Ya kadang ada yang iseng mengoptimalkan sampai ya limitnya nggak tahu kapan yang gimana itu. Iya benar gitu ya. Tapi ya eksplor diri sebanyak mungkin, eksplor pelajaran atau topik atau bidang yang dipelajari semaksimal mungkin, dan juga jangan lupa mengeksplor hal lain gitu kayak soft skill, kemudian juga
mungkin bidang-bidang yang sebelumnya belum pernah diketahui tapi ternyata ada nih kayak gitu. Itu penting juga sih menurut aku untuk memperkaya bahwa hidup kita tuh gak cuma tentang bidang kita loh gitu Iya, kan. Kita nggak cuma harus sekedar kuliah kolaborasi terus pulang. nih kayak gitu. Nggak sekedar kuliah terus pulang. Ya, Iya intinya benar. kalau Anda punya waktu yang cukup panjang nih, dunia kampus itu rugi kalau isinya cuma kuliah terus pulang. Benar banget. Sayang banget. Rugi kalau cuma sekedar lu dapat nilai, dapat IP bagus, Benar. kuliah pulang nggak punya pengalaman di lapangan. Nah, jadi kalau ada kesempatan untuk saya project, exchange, atau kalau zaman saya dulu mah saya kan bisa keliling Indonesia karena berangkat proposal nih. Iya benar, ini suhu para perlombaan. Jika Anda punya kenalan. Itu benar-benar kepake makanya. Iya benar. Mas Farid di mana di sini? Nginep di mana? Adalah teman. Lagi di mana di sini? Nginep di mana? Adalah teman. Gila nih orang. Iya benar. Tapi kita dulu di lomba apa ya Mas? Saya lupa. UCC. Oh yang di Jember ya? Di Jember. Oh iya itu pertama kali lupa. Kan kamu ketampungin di rumah. Lupa. Gara-gara panitianya cuma ngasih pengesan Aku malam pikir doang. jangan-jangan ketemunya itu di lomba-lomba lain juga gitu. Nah, Tapi ketemu Mas Farid waktu itu di salah satu lomba juga saat S1 pengalaman di Jember kayak Aman di Jember ditelantarkan panitia. Enggak disediakan penginapan. Jadi bersilaturahim ke rumahnya Mas. Ramean gitu ya waktu Jadi ya sudah itu. saya ambil mic. Bagi yang belum ada rencana pulang, silakan ke rumah saya tapi seadanya. Iya, jadi waktu itu banyak banget sih pengalaman aku juga ya. Jadi dengan ikut lomba tuh bukan hanya tentang Juara menang pulang. iya atau kayak ya udah ikut presentasi pulang gitu. Tapi justru menariknya itu karena bertemu dari berbagai macam universitas, ya berbagai macam culture budaya, itu juga jadi nambah koneksi nih, salah satunya koneksi Mas Farid. Apalah Kak, pekerja serabutan ini. Ya gitu sih, benar. Ya diekspor sebanyak-banyaknya lah. Saat S1 itu saat-saat yang paling golden time ya untuk mengeksplor. Ya, Sebanyak untuk orang-orang yang kadang kalau dulu ini ada lagu masa-masa paling indah itu masa-masa SMA, saya akan Wah, iya. merevisi nih. Ini versi saya Benar, pribadi ini benar, masa-masa benar. paling indah. Justru ketika saya sudah di dunia perkuliahan ya, saya mendapatkan kesempatan untuk keliling Indonesia, bertemu dengan banyak orang, ya bahkan saya berani bilang saya di Makassar itu mau berapa bulan pun aman. Iya ya. Aman. Di Makassar tuh aman. Walaupun Udah berapa kali ke Makassar untuk lomba? 8. Oke, bisa dilihat sebagaimana suhunya. Itu baru Makassar teman-teman, Belum. belum kota lain gitu ya. Iya. Ya itu opsi ya. Terus kalau terkait ini kadang orang khawatir nanti akan mengganggu pendidikan. Jadi nilai A itu nggak 100 ya. Benar. Nggak perlu Anda menghabiskan pemikiran Anda untuk 100% di setiap mata kuliah. Nggak harus 80% cukup. 80% udah A kan. 85%. Setiap kampus beda sih, tapi biasanya 85 maksimal. Itu sudah A nilainya. Jadi nggak harus ngejar nilai 100 ya untuk dapat nilai A. 100 sampai 85 nih konversinya sama A. Iya benar. Jadi itu tips dari saya untuk membagi waktu. Terus kalau sudah mentok ya sudah, kadang ada saya pun walaupun endingnya IPK 3,65 ya, di ijazah saya tadi D dan C. Iya. Saya juga ada kok. Makanya ada D, ada C 1, diulang. Enggak, ya udah sementok-mentokku juga cuma segitu. Aku habiskan waktu semester depan juga dapatnya cuma segitu ya buat apa itu kalau saya pribadi nih. Kecuali wajib ngulang ya sudah itu baru diulang. Yang penting sih ilmunya ya Mas ya. Ilmunya. Benar. Tuh ya mungkin ini. Ada tambahan lagi mungkin? Mbak Siva mau memberikan tambahan? Apa ya? Cukup sih, udah banyak ya dari suhu juga. Tapi Anjay. intinya ya jangan berhenti untuk mengeksplor diri sih. Karena kadang-kadang ada juga nih Mas yang misalkan dia lanjut gitu ya, memutuskan untuk melanjutkan studi atau misalkan sudah ada keperluan lain tapi lupa untuk mengeksplor diri kayak gitu. Jadi ya udah jalanin aja gitu kan. Padahal banyak tantangan-tantangan atau ya dunia ini luas lah ya, banyak hal yang mungkin belum kita ketahui kayak gitu.
ya jangan tertutup akan peluang-peluang baru atau tantangan-tantangan baru sih menurut aku. Ya, jadi itu ya mungkin sedikit masukan dari kami berdua nih, udah mahasiswa angkatan tua. Benar. Udah berasa sepuhnya karena mungkin teman-teman pasca kita tuh udah angkatannya di bawah kita. Benar. Dulu kita itu salah satu yang paling muda gitu ya hitungannya. Tapi Ya sekarang kalau umur di angkatan kita kan karena umur kita under di bawah benar. angkatan. Tapi sekarang oke, sudah dede-dede semua nih yang seangkatan, benar-benar. Teman-teman pasca berasa anak kecil-kecil anjir. ya kalau seumpamanya Anda tidak mendapatkan kesempatan explore itu di ketika S1, ketika S2 pun Anda juga masih punya kesempatan ya, Benar. seperti Mbak Siva ini kan kesempatannya justru banyak eksplornya ketika S2. Jadi kalian punya waktu lah, intinya zona kampus kalau saya bilang adalah zona yang paling tepat untuk eksplorasi diri sebelum terjun di masyarakat. Benar. Dan ya jalan tiap orang bisa jadi beda-beda ya Mas ya. Jalani Jadi tiap orang jalani berbeda. saja, jalani sesuai dengan ritme dan kesanggupan, atau ya tiap orang beda-beda lah. Iya, tiap orang jalannya, beda. Nggak prosesnya. bisa dipukul Gak rata. bisa. Ada orang yang dari udah mulai SMP SMA itu terus tiba-tiba kuliah kehabisan bensin, saya punya Ada. teman yang seperti itu. Jalannya berbeda-beda. Ya. Nikmati saja prosesnya. Show must go on lah. Show must go on. Jadi itu ya mungkin sedikit cerita pengalaman singkat kami berdua, terutama Mbak Sivan yang udah jauh-jauh dari Polandia berkenan untuk hadir. Masih jet lag nih padahal jam tidur masih belum normal. Ya sudah di bumi Dramaga. udah kembali ke tanah Dramaga nih setelah lama hilang. Iya benar. Ya, itu mungkin sekian ya dari kami. Bila ada pertanyaan itu Anda silakan bisa tinggalkan komentar atau nanti saya berikan link untuk misalnya ingin kontak pribadi, silakan. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.